Kalian pasti pernah melakukan gerakan melompat, baik saat melakukan aktivitas olahraga ataupun aktivitas sehari-hari. Tahukah kalian, lompat merupakan salah satu nomor lomba dalam olahraga atletik. Beberapa nomor yang masuk dalam nomor lompat antara lain lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat galah. Kali ini, kita akan membahas tentang lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Dari sini kita sudah tahu apa saja yang dibutuhkan dalam olahraga lompat jauh, yaitu lintasan lari serta bak pasir. Lompat jauh didefinisikan sebagai suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, atau disebut dengan melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Terdapat beberapa macam gaya dalam lompat jauh, yaitu gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Perbedaan mendasar pada ketiga gaya tersebut adalah pada posisi melayang. Olahraga lompat jauh telah eksis sejak zaman Yunani kuno. Pada awalnya, olahraga ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk latihan militer untuk melatih dan menguji kelincahan para prajurit ketika melewati rintangan seperti parit, jurang, dan yang lain. Pada masa itu, teknik permainan lompat jauh berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Para pelompat harus berlari dengan mengangkat beban di kedua tangannya. Ini dibuktikan berdasarkan lukisan-lukisan kuno yang telah ditemukan. Lompat jauh pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1896 dan telah menorehkan rekor-rekor jarak lompatan. Pada tahun 1935, Jesse Owens mencatatkan loncatan 8,13 meter sebelum dipecahkan oleh Bob Beamon pada tahun 1968 dan dipecahkan kembali oleh Mike Powell pada 1991 dengan rekor lompatan 8,95 meter. Lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Awalan adalah langkah utama yang diperlukan oleh pelompat untuk memperoleh kecepatan pada waktu akan melompat. Jarak awalan yang biasa dan umum digunakan oleh para pelompat dalam perlombaan lompat jauh adalah untuk putra 40 meter sampai 50 meter, sedangkan untuk putri 30 meter sampai 45 meter. Awalan harus dilakukan dengan secepat-cepatnya, serta jangan merubah langkah pada saat melompat. Agar dapat menghasilkan daya tolakan yang besar, maka langkah dan awalan harus dilakukan dengan mantap dan menghentak. Untuk itu, dalam melakukan lari awalan, bukan hanya membutuhkan kecepatan lari saja, akan tetapi ketepatan langkah juga sangat dibutuhkan sebelum melakukan tolakan. Tumpuan atau tolakan adalah gerakan menolak sekuat-kuatnya dengan kaki yang terkuat, yaitu meneruskan kecepatan horizontal ke kekuatan vertikal yang dilakukan secara cepat. Untuk membantu tolakan ke atas, lengan harus diayun ke atas dan kaki yang melangkah diayunkan setinggi mungkin. Cara bertumpu pada balok tumpuan harus dengan kuat. Tumit bertumpu terlebih dahulu, kemudian diteruskan dengan seluruh telapak kaki.
Pandangan mata tetap lurus ke depan, agak ke atas. Melayang adalah sikap setelah gerakan lompatan dilakukan dan badan sudah terangkat tinggi ke atas. Sikap dan gerakan badan di udara sangat erat hubungannya dengan kecepatan awalan dan kekuatan tolakan. Pada prinsipnya, sikap badan di udara bertujuan untuk berada selama mungkin di udara, menjaga keseimbangan tubuh, dan mempersiapkan pendaratan. Sehubungan dengan itu, diusahakan jangan sampai menimbulkan perlambatan dari kecepatan yang telah dicapai. Dengan demikian, tubuh akan melayang lebih lama. Pada teknik inilah perbedaan gaya dalam lompat jauh dapat dilihat. Selanjutnya adalah fase terakhir, yaitu mendarat. Mendarat adalah sikap jatuh dengan posisi kedua kaki menyentuh tanah secara bersama-sama, dengan lutut dibengkokkan dan mengeper, sehingga memungkinkan jatuhnya badan ke arah depan. Mendarat merupakan salah satu gerakan terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Sikap mendarat pada lompat jauh, baik untuk gaya jongkok, gaya menggantung, maupun gaya berjalan di udara adalah relatif sama, yaitu pada waktu akan mendarat, kedua kaki dibawa ke depan lurus dengan cara mengangkat paha ke atas. Badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan ke depan, kemudian mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu dan mengeper. Beberapa gaya dalam lompat jauh seperti yang sudah dijelaskan di depan, ada gaya jongkok atau sering juga disebut gaya ortodok. Yang kedua adalah gaya menggantung atau disebut snapper. Yang ketiga adalah gaya berjalan di udara atau walking in the air. Seperti yang telah dijelaskan, perbedaan gaya dalam lompat jauh terlihat pada fase melayang. Pada gaya jongkok, saat melayang kedua kaki sedikit ditekuk, sehingga posisi badan berada dalam sikap jongkok. Keadaan ini supaya dapat dipertahankan sebelum melakukan pendaratan. Sedangkan untuk gaya menggantung, pada saat melayang, kaki diayun dan diangkat ke depan. Kaki tolak selepas dari tanah diayunkan kembali ke depan bersamaan atau sejajar dengan kaki ayun. Sikap badan dibusungkan ke depan atau melenting ke belakang. Lengan diayunkan ke atas belakang. Kepala tetap berada posisi menengadah. Pada gaya berjalan di udara ini, gerakan yang dilakukan sesuai dengan namanya, yaitu seolah-olah melakukan gerakan berjalan. Dengan melakukan sikap berjalan di udara, kedua kaki saling bergantian mengayuh di udara. Sebelum kaki mendarat, upayakan berada dalam posisi di udara selama mungkin agar menghasilkan lompatan yang maksimal. Berikut adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam lompat jauh. Yang pertama, memperpendek atau memperpanjang langkah terakhir sebelum melompat. Berawal dari tumit dengan kecepatan yang tidak memadai. Badan miring jauh ke depan atau ke belakang. Fase yang tidak seimbang. Gerakan kaki yang prematur. Tak cukup satu angkatan kaki pada pendaratan. Satu kaki turun mendahului kaki lain saat mendarat. Sekarang adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peliharalah kecepatan sampai saat menolak. Capailah dorongan dengan cepat dan dinamis dan pada balok tumpuan. Rubahlah sedikit posisi lari dengan tujuan mencapai posisi yang lebih tegak. Ayunan lengan harus harmonis dengan gerakan kaki, baik saat berlari, menolak, melayang, dan mendarat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Capailah jangkauan gerak yang baik. Kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki dalam meluruskan dan membengkokkan. Sekarang coba kalian kerjakan beberapa soal singkat ini. Yang pertama, apa tujuan latihan melompat pada masa Yunani kuno? Yang kedua, berapa fase gerakan dalam melompat jauh? Yang ketiga,
Sebutkan 3 macam gaya dalam lompat jauh. Mudah kan? Pasti kalian bisa mengerjakannya dengan sangat baik. Kalian juga harus mencoba melakukan gerakan lompat jauh. Pastikan kalian melakukan gerakan ini di tempat yang aman. Dan jangan lupa latih kekuatan kaki kalian supaya dapat menghindari kemungkinan cedera. Siapa tahu kalian bisa menjadi atlet lompat jauh yang profesional. Demikian pembelajaran lompat jauh kali ini.